Selamat pagi dan selamat datang di acara Youth Camp for Future Leader on Environment. Acara ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini sudah melakukan swab antigen sebelumnya. Youth Environment semuanya, hari ini apa kabar? Perkenalkan, saya Veritas Tember selaku MC pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya juga mohon izin untuk menyapa Bapak Menteri ESDM, Bapak Arifin Tasrif yang telah hadir bersama kami pada hari ini. Saya juga ingin menyapa Bapak Joko Hendrato selaku Dirut BPDLH dan juga seluruh para Direktur Kementerian Keuangan. Nah, teman-teman sekalian, yang environment dimanapun kalian berada, kemarin kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu ya dari Ibu Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, semuanya masih ingat kan topik apa sih yang dibahas kemarin? Yes, topiknya adalah Sustainable Finance dan hari ini ada yang tidak kalah menarik tentunya karena kita semua akan mendengarkan pemaparan dari Menteri ESDM yaitu Bapak Arifin Tasrif yang akan membahas mengenai topik Sustainable Energy. Nah, pada penasaran kan tentunya? Hari ini kita semua telah berkumpul bersama walaupun tidak secara fisik ya, tapi melalui Zoom dan juga saya ingin menyapa nih teman-teman yang environment sekalian yang menonton acara ini melalui YouTube di Kementerian ESDM. Wah, semuanya baik-baik ya tentunya. Dan saya ingin juga menyapa kepada ke-76 mahasiswa-mahasiswi yang sedang menjalani program Youth Camp nih di kanan dan kiri saya sebagai panelis. Saya mau say hi dulu, halo teman-teman semuanya yang environment, dadah dulu dong. Boleh ya, wah wajahnya cerah-cerah semuanya ya, keren banget. Dan mereka ini terpilih dan sudah melakukan banyak sekali challenge nih. Dan sekarang juga masih dalam tahap penilaian oleh BLU BPDLH. Tetap semangat ya teman-teman semuanya yang environment sekalian karena program Youth Camp ini masih panjang dan juga masih banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapatkan. Agar kita semua bisa menjadi penggerak masyarakat khususnya dalam pengelolaan pelindungan lingkungan hidup. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu Youth Camp ini sebenarnya apa sih? Jadi Youth Camp for Future Leader on Environment ini merupakan inisiasi dari Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau Indonesian Environment Fund dengan tujuan untuk menumbuhkan awareness bagi mahasiswa-mahasiswi generasi Indonesia terhadap pengelolaan perlindungan lingkungan hidup yang diharapkan dapat menularkan nih kepeduliannya kepada lingkungan sekitar. Nah, sebagai informasi, program Youth Camp ini akan berlanjut terus ya setiap tahun. Jadi yang belum ikutan pada tahun ini, jangan khawatir. Dari tahun depan kalian sudah bisa mempersiapkannya dari sekarang. Nah, jika teman-teman juga mau tahu lebih dalam nih mengenai Badan Layanan Umum dan layanan apa saja sih yang diberikan, dapat mengikuti acara BLU Expo 2021 yang diselenggarakan kapan? Mulai hari ini 16 sampai 18 November 2021. Untuk itu, untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di e-blu.id. Sekali lagi ya, e-blu.id. Jadi teman-teman bisa dapat informasi lebih dari situ. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, di awal ya, tadi saya juga sudah menyapa nih ke 76 peserta, jadi sebenarnya teman-teman mereka sudah dipilih melalui konten yang telah mereka buat. Jadi total pertama itu ada 422 peserta. Wah, luar biasa ya, jadi ke 76 teman-teman kita ini sudah lolos seleksi. Ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswi Indonesia ini telah banyak yang menyadari betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup. Penasaran kontennya seperti apa? Langsung saja yuk kita cek video berikut. Lingkungan hidup terancam. Pasti sama karena di Indonesia memiliki komposisi
bagus-bagus banget ya tadi konten-kontennya, walaupun cuma melihat baru sedikit aja, tapi kita semua udah tahu ya kualitasnya pastinya semua luar biasa. Nah, sedikit update, jadi kegiatan Youth Camp sekarang ini sedang melakukan field trip. Jadi field trip ini sudah diselenggarakan sejak 10 November 2021 dan diawali dari kegiatan field trip di Sukabumi, Lombok, Kaltim, dan Jabotabek. Sampai kini masih berlangsung ya. Kegiatan ini tentu saja akan memberikan pengalaman yang luar biasa karena Young Environment berkesempatan untuk terjun langsung melihat aktivitas pengelolaan lingkungan, konservasi, pelestarian flora fauna, dan juga pengelolaan limbah. Baik, langsung saja teman-teman semua Young Environment sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan dari Menteri ESDM Bapak Arifin Tasrif mengenai sustainable energy. Halo. Selamat pagi. Halo. Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, untuk itu kami silahkan Bapak. Udah disilahkan ya? Baik, terima kasih. Yang saya banggakan para peserta Youth Camp for Future Leader on Environment. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya ya, untuk sharing sedikit mengenai kebijakan menuju energi berkelanjutan yang diterapkan di Indonesia ya, untuk adik-adik peserta Youth Camp tahun 2021 ini. Jadi sasaran pembangunan berkelanjutan kita di sektor energi adalah tersedianya energi bersih yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja kebersihan ini penting ya untuk bisa menjaga kesehatan kita. Jadi dari arahan Bapak Presiden yaitu di tahun 2015 di sidang COP21 itu target menurunkan emisi gas rumah kaca kita 29% kalau kita lakukan sendiri atau 41% jika dibantu oleh masyarakat internasional di tahun 2030 sesuai dengan NDC National Determined Commitment ya. Kemudian di Leader Summit di tahun 2021, poin penting dari Bapak Presiden adalah membuka investasi untuk transisi energi, antara lain melalui pengembangan biofuel. Nah, ini kita sudah kembangkan B30, ya, sehingga kita bisa menyetop impor minyak solar. Kemudian kita akan membangun industri baterai, lithium, dan mengembangkan kendaraan listrik. Ya, jadi sudah ada aturannya. Ya, negara kita bahwa mineral-mineral kita itu harus diproses menuju produksi baterai, dan dari baterai ini nanti kita bisa membangun industri kendaraan listrik. Kemudian pidato Bapak Presiden ya, di tanggal 16 Agustus pidato kenegaraan yaitu transformasi menuju energi baru terbarukan dan akselerasi ekonomi yang berbasis teknologi hijau. Ya, ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk bisa membangun perekonomian kita. Kemudian beberapa waktu yang lalu di COP26 di Glasgow, komitmen Bapak Presiden Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi target capaian net zero emission dunia ya, dengan kondisi ya tersedianya teknologi dan tersedianya dana yang memadai. Nah, kalau kita lihat ya bahwa bauran energi kita ini masih didominasi oleh energi fosil ya. Di gambar pojok atas, batu bara itu menjadi mayoritas 38%, sementara juga minyak bumi dan gas alam. Nah, sementara energi baru terbarukannya baru 11%. Nah, batu bara inilah ya yang memang menyumbangkan gas emisi yang paling besar ya, dibandingkan dengan
energi-energi fosil lainnya. Nah, kalau kita lihat ya di tahun 2030 untuk 2030 target emisi kita itu cukup besar. Kita harus bisa menurunkan di sektor energi itu 314 juta ton ya dengan countermeasure upaya sendiri, dan juga bila dapat dukungan internasional kita bisa di 446 juta ton ya. Nah, selain dari energi ada juga itu sumber-sumber emisi dari limbah, kemudian pertanian, kehutanan ya. Kemudian ada industrial process dan production use atau IPPU yang jumlahnya itu sebesar 1,78 miliar ton CO2 emisi. Jadi cukup banyak challenge kita. Ya. Oh, ini sebesar 1,33 miliar ton CO2. Ya. Nah, kemudian juga inilah kontribusi kita di bidang energi. Ya, di tahun 2020 transportasi, lihat aja kita mobilnya banyak, motornya banyak. Kemudian dengan tumbuhnya industri manufaktur juga kontribusinya besar. Ya, itu kemudian ada pembangkit fosil, ya, kilang juga, kemudian juga pengolahan batu bara. Jumlahnya ada 586,8 juta ton. Nah, kalau ini dibiarkan, ya nanti di tahun 2060 ini bisa mencapai hampir 2 miliar ton. Ini akan menjadi challenge kita. Nah, kita punya target ya. Kalau tahun 2040 kita bisa mulai mengurangi pembangkit batu bara, ini akan turunnya cukup signifikan sesudah tahun 2040. Nah, kita sendiri dengan kondisi yang ada, pembangkit batu bara kita ini berdasarkan kontrak baru akan berakhir di tahun 2054. Dan inilah yang memang menjadi challenge kita, karena dunia ingin adanya program akselerasi. Nah, selain itu juga sektor industri masih harus kita carikan langkah-langkah strategisnya, karena masih ada kontribusi sektor industri. Ya. Kemudian kita juga sudah membuat peta jalan transisi energi ya dari 2021-2025 ya. Kita mulai meluncing Perpres untuk energi baru terbarukan, retirement pembangkit batu bara, kemudian juga berupaya mengurangi emisi dengan proses co-firing, ya, mengkonversi pembangkit listrik ya yang digerakkan dengan tenaga solar ke EBT, ya. Nah, diharapkan tahun 2022 udah ada undang-undang EBT yang saat ini sedang disiapkan. Kita juga berharap masyarakat juga tuh mulai membudayakan memakai kompor listrik. Ya. Jadi LPG ini kita impor. Gas kita itu mahal dan dua-duanya itu menyumbang emisi. Tapi kalau listrik ya itu tidak ada emisi pembakaran dan sumber energinya itu bisa diisi oleh energi bersih terbarukan. Ya. Kemudian juga kita harus menyempurnakan, ya, kita punya infrastruktur, ya, transmisi jaringan dan lain sebagainya. Di tahun 2025 kita target energi baru terbarukan kita dalam bauran energi kita harus bisa mencapai 23%. Tadi baru 11,2%. Dan kita akan memanfaatkan tenaga surya kita. Ya, memang tenaga surya sifatnya masih intermittent, ya, tapi nanti kita harus bisa mencarikan solusi supaya intermittensi ini bisa diatasi dengan pembangkit piker yang ada. Nah, kita punya target di 5 tahun ke depan itu bisa hampir 200 juta ton CO2 itu bisa kita turunkan.
Nah, program-program demikian itu terus kita lakukan, kita susun ya tiap 5 tahun sampai di tahun 2050 ya. Sampai 2060 lah ya, sampai 2060. Nah, di 2060 itu kita berharap energi baru terbarukan kita sudah 100%. Dan ini akan didominasi oleh tenaga surya, hidro, dan angin. Ya. Nah, diharapkan juga di tahun ini semua kita sudah berkendaraan listrik. Ya. Nah, ini potensi kita, ya, potensi kita mengenai energi baru terbarukan kita. Ya, jadi kita ambil contoh itu energi surya, kita punya potensinya itu sampai 3.200 hampir 3.300 gigawatt ya potensi ini ya, yang dimanfaatkan baru 194 megawatt ya, jadi sangat kecil sekali. Kita juga punya potensi tenaga air 95 gigawatt, manfaatkannya baru sedikit ya, baru 6,4 gigawatt. Kita punya potensi bioenergi, demikian juga pemakaian sedikit. Angin, kita punya banyak ya. Itu yang lokasinya biru-biru tua itu adalah adanya tempat-tempat angin yang mempunyai kecepatan anginnya di atas 6 meter per detik. Ini bisa kita manfaatkan. Kita punya panas bumi juga, ya, panas bumi ini ya cuma jumlahnya ya, tidak sebesar yang dibandingkan dengan yang lain. Kemudian kita juga punya potensi laut, ya, antara lain arus bawah, gelombang laut, kemudian termal, ya, energi termal dari air laut yang bisa kita manfaatkan. Ya, sekarang teknologi berkembang di dunia, bagaimana bisa memanfaatkan sumber-sumber energi di laut ini. Kemudian juga untuk bisa memanfaatkan sumber-sumber energi tersebut, kita harus punya infrastruktur yang cukup. Untuk itu harus kita rencanakan jangka panjang ada super grid. Ya, jadi super grid ini adalah transmisi ya, yang bertegangan tinggi yang bisa menghubungkan kebanyakan pulau-pulau utama di Indonesia. Ya, supaya bisa sumber energi terbarukannya yang tersebar di mana-mana itu bisa didistribusikan bagi yang kurang. Ya, contohnya misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur itu ada potensi tenaga surya yang besar, ya, yang sangat besar karena tingkat iradiasinya paling tinggi di seluruh Indonesia. Nah, itu harus bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita kirim ke Sulawesi, kirim ke Jawa, ya, dan kemudian dari Sulawesi itu dari Kalimantan bisa kirim, ada tenaga air yang besar bisa kirim ke Sulawesi. Di Sulawesi ini banyak industri-industri, ya, smelter yang besar-besar yang membutuhkan energi hijau supaya produk-produk hasil pabriknya itu bisa mendapat label hijau. Dan ini tentu saja akan memudahkan penetrasi pasar internasional ke depan. Karena pasti ke depan masyarakat internasional pasti ingin adanya label produk-produk yang hijau. Ya, nah, kemudian ini contoh-contoh ya, misalnya potensi kita untuk bisa mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Misalnya atap-atap rumah aja kita pasang, ya, untuk kantor, pemerintah, industri, rumah, pelanggan listrik dan sebagainya. Kita bisa memasang sampai 3,6 gigawatt, ya, atau 3.600 megawatt. Nah, ini kalau dilaksanakan ini tentu saja akan bisa menghemat, ya, bisa penghematan banyak. Karena energi matahari itu kan gratis, ya. Nah, cuman kestabilannya yang harus kita jaga. Nah, itu sedang kita rencanakan untuk segera bisa dilaksanakan.
Kemudian untuk yang skala-skala besar itu bisa dilakukan di atas tanah, kemudian juga di atas permukaan waduk-waduk. Ya, ini kapasitasnya besar sekali, ya, terutama yang waduk-waduk ini, ya, ada 28 gigawatt di 375 lokasi. Nah, jadi dengan adanya kalau kita melakukan program-program ini, ya kita akan menurunkan emisi CO2 cukup besar. Nah, kemudian kita juga mempunyai program untuk mengganti itu pembangkit-pembangkit listrik yang pakai BBM diesel, kita ganti dengan EBT. Ya, ada 5.200 kalau nggak salah, ya, itu lokasi-lokasi di Indonesia Timur yang menggunakan pembangkit diesel kecil-kecil, ya, yang memang bisa dimanfaatkan. Nanti ini kita bisa di bagian belakang nanti akan ada bagian di mana ada teknologi pemanfaatan sumber energi laut bisa dipakai untuk dipasang di daerah-daerah terpencil, terisolasi, ya, untuk bisa menerangi masyarakat di sana. Kemudian kita juga mengembangkan biodiesel. Kita punya CPO, ya, kita punya CPO. Nah, ini bisa kita bikin campuran diesel. Sekarang udah kita produksi B30 dan kita harapkan bisa kita tingkatkan sehingga kita nanti bisa memanfaatkan sebagian besar energi kita tuh dari sumber bio, ya, dari sumber CPO kita untuk bisa menggantikan fosil. Nah, kemarin bulan yang lalu kita baru coba juga bioaftur. Ya, bioaftur ini hasil dari riset yang dilakukan di perguruan tinggi, ya, di Bandung yang memproduksi katalis, ya, dan kemudian dicoba di fasilitas Pertamina untuk memproduksi bioaftur dan sudah kita coba dipakai penerbangan itu dari Jakarta Bandung dan itu berhasil dengan baik. Dan kedepannya ini akan kita tingkatkan komposisinya. Kemudian kita juga punya sumber biomasa. Ya, kita punya hutan tropis yang besar. Kita bisa tanamin pohon industri. Ya. Nah, sekarang ini di Kementerian SDM, ya, sedang kita wajibkan itu penambang-penambang yang sudah melakukan proses penambangannya. Ya, dia harus melakukan reklamasi dan kita sarankan untuk bisa menanam pohon-pohon industri. Kemudian juga sampah, ya, bisa kita ubah, ya, menjadi refuse derived fuel (RDF). Ya, RDF ini nanti bisa dipakai di seluruh pembangkit-pembangkit PLTU. Ya, selama transisi ini kita kurangin emisi PLTU yang tadinya pakai 100% batu bara, kita bisa menggunakan biomasa untuk mengurangi CO2-nya. Nah, inilah yang akan kita lakukan selama transmisi dan juga sekaligus bisa membantu lingkungan, ya, untuk bisa memproses sampah-sampah yang banyak tiap hari numpuknya ribuan ton. Ya. Nah, kemudian kita juga memanfaatkan pengembangan pembangkit listrik tenaga hidro. Ya, ini ada proyek-proyek yang sedang dilakukan. Ya, tentu saja ini sangat bermanfaat. Ya. Jadi bendungan-bendungan ini dibangun oleh Kementerian PUPR, antara lain juga untuk bisa membantu mendukung konservasi air dan memanfaatkan tenaga airnya untuk bisa mengembangkan listrik. Jadi jangan sampai air hujan, begitu hujan mengalir ke laut, kemudian hilang begitu saja. Dengan adanya program-program bendungan ini, ya, masih ada air yang tertinggal dan bisa dimanfaatkan untuk pertanian. Ini adalah wilayah pengembangan panas bumi kita. Ya, ada 64 wilayah kerja panas bumi seluruh Indonesia. Ya, jadi ini yang memang kita kembangkan dan ini harus bisa terkoneksi, ya, untuk bisa dihubungkan ke seluruh
pelosok pulau untuk bisa memberikan kontribusi bauran energi bersih di Indonesia. Untuk tahun 2020 sampai 2035 kita rencanakan untuk membangun 9,3 gigawatt ya pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan Kementerian juga sekarang sudah melakukan kegiatan proaktif antara melakukan pengoboran skala kecil ya untuk bisa mendeteksi, mengetahui sumber panas bumi dan kualitas daripada panas bumi yang ada. Nah, ini akan bisa membantu investor nanti datang untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat lagi. Ya, selain itu juga pemerintah akan membantu pembiayaan biaya infrastruktur karena panas bumi ini lokasinya umumnya berada di daerah-daerah yang daerah pegunungan yang sulit dicapai, ya infrastrukturnya belum ada. Nah, makanya itu jadi mahal di samping juga karena memang risiko kegagalan dalam pengeboran. Nah, kemudian juga kita juga sudah membangun sudah ada 100 sampai 150 megawatt ya di Sulawesi Selatan pembangkit listrik tenaga bayu. Tapi potensinya masih banyak ya. Saya udah kemarin ini saya lihat di Skotlandia itu pembangkit listrik tenaga bayu yang berkapasitas 500 megawatt dipasang di onshore. Nah, itu dia punya turbin-turbinnya ya berupa tiang-tiang dengan baling-baling itu dipasang sepanjang 136 km. Ya, bayangin ya, karena angin memanfaatkan seluruh potensi angin yang akan lewat. Nah, ini akan kita kembangkan terus. Kita punya potensi yang sangat besar untuk Indonesia ini memang untuk onshore-nya, ya di daratannya potensi anginnya nggak terlalu banyak. Tetapi di offshore-nya cukup banyak. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya dari Institut Teknologi Bandung, ya melakukan studi potensi angin lepas di pantai Papua. Itu di depan Maroke ada potensi lebih dari 7.500 megawatt ya di lepas pantai yang tidak terlalu jauh dan airnya tidak terlalu dalam. Nah, cuma pemanfaatan di sana belum banyak. Tapi kedepannya inilah yang memang bisa kita manfaatkan untuk bisa menerangi Papua. Papua juga punya sumber pembangkit tenaga air yang besar dari Sungai Mambramo itu. Ya. Jadi untuk pengembangan ke depan ini bisa dimanfaatkan. Nah, inilah rencana pengembangan kita ya untuk 2021 sampai 2035 ya kurang lebih 3,6 gigawatt target dari PLTB kita. Nah, kemudian juga kita sekarang ini juga melakukan percobaan untuk mengkonversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik, ya, terutama yang motor-motor bekas. Ini di Indonesia ada 130 juta motor, ya, saat ini beroperasi. Nah, usianya macam-macam, udah 10 tahun. Kita target yang udah 10 tahun ini bisa diganti dengan motor listrik. Nah, untuk itu saat ini kita sudah melakukan uji coba 10 unit, kemarin sudah sertifikasi. Nah, ke tahun depan kita coba motor-motor di Kementerian SDM sendiri ada 100. Nah, pengetahuan ini akan kita sebarkan ya ke UMKM supaya ke depan UMKM ini bisa mengambil peran ya untuk melakukan konversi. Sementara komponen-komponen utamanya yaitu baterai, kemudian motor ya, dan konverter ini sedang kita lakukan pendekatan dengan industrialis. Bagaimana bisa menghasilkan baterai yang standar, konverter dan motor dengan harga yang murah dan spesifikasi yang baik. Ya, kalau ini bisa dicapai, ya bisa dilakukan, maka seluruh motor-motor ini bisa kita konversi dengan baterai dan kedepannya tentu saja Indonesia bisa membangun industri kendaraan roda 2-nya itu dengan merek-merek kita sendiri. Nah, ini sudah dicontohkan oleh beberapa
beberapa pabrik, tapi mereka menghasilkan motor yang baru dengan model-model yang menarik. Nah, tapi kementerian ya melihat bahwa potensi untuk memperpanjang lifetime daripada motor-motor kendaraan roda 2 ini masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Jadi kalau dari konsumsi bahan bakarnya ya itu ada penghematan yang cukup besar ya. Biasanya kalau saya tanya pengendara motor sebulan habis berapa untuk bensinnya ya, 200.000, tapi dengan kendaraan listrik dia hanya mengeluarkan 75.000 sampai 80.000 rupiah. Nah, ini tentu saja bisa payback dalam waktu beberapa tahun. Kita juga dalam masa transisi ya kita juga mengupayakan memanfaatkan gas alam kita. Kita punya gas alam sangat besar. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan ini akan terpendam. Ya, tidak termanfaatkan. Nah, sementara gas masih terkategori yang lebih bersih emisinya dibandingkan dengan batu bara. Nah, untuk itu memang kita harus bisa memasang infrastruktur yang baik terhubung untuk bisa disalurkan bagi pemanfaatan gas ya terutama untuk industri-industri kita ya. Nah, kemudian juga kita merencanakan mini regas LNG ya di beberapa tempat untuk menggantikan pembangkit solar yang ada di sana ya. Kemudian biogas ini masih sedikit pemanfaatannya, ya, tapi manfaatnya sangat besar, ya, terutama untuk bisa mencegah, bisa memanfaatkan gas biometan, ya, karena memang sampah-sampah itu kan akan terproses, terfermentasi, terus kemudian membentuk metan-metan yang memang juga memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengubah climate ini cukup besar. Nah, itu mungkin juga adik-adik ini mungkin bisa mengambil peran untuk bisa bagaimana skala kecil bisa diproses untuk bisa dimanfaatkan. Ya, jadi sesuatu yang besar harus dimulai dari sesuatu yang kecil, ya, dan tentu saja dibutuhkan keuletan, ya, ketangguhan, ya, untuk bisa mencapai tersebut harus ada tekad. Ya. Nah, kemudian ini juga ada beberapa teknologi-teknologi yang saat ini sudah kemarin kita bertemu untuk pengembangan EBT, terutama untuk energi laut, ya. Itu contohnya di Nova Innovation, dia bisa menghasilkan ya turbin tidal, ya, dipasang di dasar laut, baik yang dangkal maupun yang dalam, juga bisa di muara dan sungai yang lebar, yang memang ada pergerakan air bawah permukaannya. Itu kapasitasnya bisa 100 kilowatt sampai kapasitas yang 2 megawatt, ya. Nah, dibutuhkan kecepatannya misalnya 2 meter per detik untuk itu ya, tidak speednya itu hanya 0,5 sampai 6, ya. Yang untuk rated powernya butuh 2 meter per detik. Nah, ini juga inovasi sebetulnya, ya. Ya, kita juga dulu waktu kecil kan juga suka bikin alat baling-baling tuh, ya, dari bambu. Ya. Nah, ini sekarang dikembangkan demikian, malah dipasang di bawah laut. Ini bisa dimanfaatkan di daerah-daerah terpencil, ya, di perairan-perairan pulau-pulau kecil, terutama di daerah-daerah yang terluar, terpencil, sehingga memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang umumnya berkehidupan dari menangkap ikan, dan juga bisa dipakai juga nanti untuk bisa menghasilkan cold storage dari energi ini supaya bisa menyimpan ikannya lebih awet. Nah, itu macam-macam teknologinya, ya. Jadi ada Nova Innovation, ada Orbital, ya, kemudian juga ada Rise Energy, ya.
Nah, kemudian kemarin juga yang sedang akan melakukan kegiatan investasinya adalah itu Inyanga Marine, ya, itu di Inggris. Dia akan mengembangkan 10 megawatt di Larantuka dan sekarang sedang berjalan. Nah, jadi ini adalah inovasi ya, menurut saya sih sederhana dan ini bisa diterapkan di Indonesia dan kita juga rasanya bisa bikin sendiri, fabrikasi peralatannya sendiri. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari generasi muda kita nih ya untuk ke depan ya. Jadi pertama diharapkan bisa ikut terlibat secara langsung ya, memberikan sumbangsih pengembangan EBT dan mulai kecil-kecilan lah ya, paling nggak udah ada startnya bagaimana menerapkan memanfaatkan energi baru terbarukan. Terus kedua, kampanye pentingnya EBT ya untuk mendukung ketahanan energi dan ini bisa menghemat devisa cukup banyak ke depan karena energinya juga ya kita selain sustain juga banyak yang memang dikasih gratis oleh alam, oleh yang maha kuasa, ya, matahari, ya, kemudian angin, kemudian air, yang memang harus kita jaga kelestariannya. Ya, kalau sekarang ini dengan climate yang tidak terkendali, ya, itu cuacanya berubah-ubah, ya, nah ini menyebabkan ketidakstabilan. Dan kita juga semua merasakan ya bahwa ya bencana-bencana alam itu ya sebagian besar itu memang disebabkan oleh iklim yang berubah. Nah, mencobalah untuk berinovasi, baik yang kecil ya. Nah, kemudian bagaimana bisa menerapkannya ke masyarakat? Banyak contoh-contohnya udah. Ya, jadi tentu saja dari yang kecil mudah-mudahan bisa menjadi besar. Nah, kita berharap ya, kalau bisa jadi besar, ya bisa menjadi industrialis. Ya. Nah, itu kemudian di bawah nomor 4 tuh memanfaatkan limbah menjadi berkah. Ya, biogas ini. Ya udah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama di desa-desa yang ada kegiatan pertaniannya, ya dia memanfaatkan itu limbah-limbah pertaniannya untuk menghasilkan biogas dan biogas ini dipakai untuk memasak. Ya. Nah, kemudian juga kita melihat potensi-potensi daerah-daerah ya, untuk bisa mempotensi untuk bisa menghasilkan bahan bakar, ya. Bisa pembuatan bioetanol dari tanaman aren dan sagu. Kita ambil contoh itu Brasil. Ya. Brasil itu negara yang dulu tidak memiliki energi, tapi dia memiliki lahan yang luas, memiliki sumber air yang besar. Nah, dia bisa memproduksi tebu besar-besaran dan dipakai untuk bisa menghasilkan etanol yang bisa dipakai sebagai bahan bakar. Ya, itu ya dari potensi dan bagaimana mendevelopnya dengan inovasi untuk bisa diproduksi dalam skala-skala besar sehingga ekonomis dan skala industri. Selalu bisa kita harapkan bisa juga ya belajar banyak dari literatur. Ya, kemudian juga kita bisa melihat dari media informasi-informasi terkini. Ya. Nah, kemudian kita bisa men-share-nya bagi masyarakat bagaimana menggunakan EBT. Nah, adik-adik ini kan pasti pemakai teknologi canggih ya dibandingkan generasi saya. Ya, generasi saya sekarang dimasuk generasi yang gaptek. Nah, tentu saja adik-adik ini dia bisa ya mengembangkan IoT. Ya, bagaimana kita bisa melakukan inovasi untuk bisa antara lain digunakan untuk memanfaatkan energi, penghematan energi. Ya. Jadi demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Ya, semoga ada gunanya dan bisa memberikan motivasi ke depan ya, untuk menjadi pionir-pionir, pejuang-pejuang energi baru terbarukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
terima kasih banyak Bapak Arifin Tasrif atas pemaparannya ya. Tapi kita masih belum selesai Bapak, maka saya nanti akan mengundang Bapak Arifin kembali karena kita akan ada sesi Q&A. Jadi tadi teman-teman sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan ya di kolom Q&A. Lalu saya akan memilih 3 pertanyaan saja untuk dijawab langsung oleh Bapak Menteri. Oke, untuk itu saya ingin mengundang penanya yang pertama ada dari Azaria Haikal Ahmad. Apakah sudah oke? Silakan Mas untuk diperkenalkan dulu dirinya siapa, dari mana asalnya, dan jurusan juga, lalu pertanyaannya kepada Bapak Arifin. Oke, selamat pagi Pak Arifin. Jadi saya Azaria Haikal Ahmad dari Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, angkatan 2018. Jadi saya ingin bertanya Pak, salah satu permasalahan dari energi fosil seperti batu bara kan itu emisi CO2-nya ya. Apabila nantinya teknologi carbon capture, utilization and storage atau CCUS sudah cukup murah untuk diimplementasikan, apakah PLTU tetap akan di retirement ya Pak? Melihat batu bara juga termasuk komoditas lokal kita. Lalu saya ingin juga bertanya mengenai apakah yang dimaksud retirement PLTU tersebut adalah konversi PLTU ke PLT biomasa atau benar-benar di retirement. Terima kasih Pak. Saya jawab langsung kah? Saya jawab langsung ya. Silakan Ya. Bapak. Carbon capture ini kan dia di capture terus harus diinjeksikan ya ke dalam reservoir. Nah, itu tergantung daripada kapasitas reservoir kita. Ya, apakah dalam jangka panjang semua, sedangkan kan kalau ini kan bertambah terus emisinya, ya, jadi ada keterbatasan ke depannya, ya, yang saya lihat. Nah, kemudian carbon capture ini, ya, kalaupun dikatakan cost-nya akan makin lebih murah, ya, itu juga tetap saja menambah cost. Sementara di lain sisi, ya, cost dari energi baru terbarukan ini dengan development teknologi yang makin berkembang akan semakin kompetitif. Nah, ini harus dijadikan satu pertimbangan di depan. Nah, target untuk combat climate change adalah menjaga jangan sampai kenaikan temperaturnya 1,5 derajat Celcius lebih. Nah, itu jadi komitmen. Nah, untuk itu memang sudah dilakukan mitigasi, ya, bahwa semuanya kita harus bersepakat untuk mengurangi carbon emission ini. Ya, memang kita punya sumber batu bara banyak, tapi memang tuntutannya saat ini adalah demikian. Ya, kita belum ada teknologi yang bisa menangkap CO2 ini dan kemudian ya tidak perlu diinjeksikan. Ya, ini jadi tantangan dari Azaria lah nanti ke depan, ya, dari angkatan 2018, ya, pasti ntar lagi lulus, ya, dan ini bisa menjadi bahan pemikiran. Ya, jadi kita punya kapasitas reservoir 1,5 gigaton CO2. Tapi kalau kita lihat output yang harus kita tangkap, ya, 1. Kemudian selama sekian puluh tahun, apakah ini juga akan bisa mengakomodir. Kemudian juga sekarang ini juga belum ada capture yang berskala besar, sedang dalam development, ya. Dan juga risiko bocor, ya, risiko bocor juga ada. Jadi sementara ini ya kita memang harus melihat bahwa cost dari energi baru terbarukan ini semakin lama semakin murah dan gratis juga, ya, seperti angin, ya, tinggal cancap turbin, kemudian ya tinggal pasang panel, ya. Itu akan menjadi suatu faktor penentu, ya. Kita perlu energi bersih dan tentu saja juga energi yang kompetitif untuk bisa mendukung industri kita.
Ya, nah kemudian yang tadi pertanyaan yang kedua itu mengenai poin kedua mengenai retirement, apakah nanti ada dengan biomasa? Tidak, ya. Ya, biomasa ini hanya untuk pasang sebagai transisi, tapi kedepannya apakah biomasa bisa menggantikan? Karena biomasa juga adalah renewable. Nah, kita harus bisa memformulasikan, bisa mencari bahwa biomasa ini juga mempunyai calorific factor yang cukup untuk bisa dipakai mengganti batu bara. Ya, demikian ya, Azaria. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, sekarang kita akan kembali mengundang ya Bapak. Pertanyaannya kedua ada dari Farel Pardede dari Universitas Brawijaya. Silakan untuk Farel agar dapat open cam dan juga memperkenalkan dirinya dari jurusannya juga sekalian ya. Silakan. Selamat pagi kepada Pak Arifin Tasrif. Perkenalkan saya Farel Agung Bonardo Pardede dari Universitas Brawijaya, Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya izin bertanya mengenai pemaparan yang tadi telah disampaikan bahwa laut memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 60 gigawatt, tetapi belum dimaksimalkan pemanfaatannya sama sekali. Apakah dapat dikembangkan untuk pemenuhan listrik di masyarakat, dan bagaimana pendapat Pak Arifin tentang teknologi laut dan inovasinya ini sebagai sumber pembangkit listrik tenaga laut yang bersifat energi baru terbarukan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, ya memang ini indikasi kita memiliki potensi ya 60 gigawatt. Nah, tentu saja kita harus bisa melakukan survei yang lebih dalam lagi untuk bisa menentukan sumber-sumber mana yang paling besar yang ada, ya. Jadi tadi saya sampaikan tuh ada beberapa perusahaan yang bertemu dan menawarkan teknologi yang sudah proven ya dipasang. Ya, tadi seperti Nova Innovation, kemudian juga ada Inyanga, mereka sudah ingin masuk di Indonesia. Nah, sebetulnya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa itu kan dia cuma pakai turbin yang kapasitasnya 100 kilowatt aja bisa, ya, cuma ditanam, ya, bukan di laut saja, tetapi juga di muara atau sungai. Ya, muara sungai itu kan harus kalau dalam kan bolak-balik tuh harus bawah permukaannya. Nah, itu juga bisa beroperasi panjang, ya. Ini bisa 24 jam ya kalau bolak-balik. Nah, jadi inilah yang memang dicoba untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau kita udah bisa mengundang mereka masuk ke sini, ya kita bisa melihat peralatannya, sistemnya dan sebagainya. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari teknologi ini, ya. Karena ini kan berupa juga transfer of teknologi yang memang bisa dimanfaatkan kita, ya, untuk bisa dikembangkan. Nah, ada juga sekarang yang lagi mengembangkan energi dari thermal permukaan lautnya. Ya, ini juga baru nih, ya. Jadi perlu kita ikuti, ya, perkembangannya. Nah, jadi potensi kita besar. Tadi saya sampaikan bahwa sumber energi di kelautan ini bisa dimanfaatkan di daerah-daerah Indonesia Timur, terutamanya, ya, pulau-pulau terpencil, mana banyak nelayan nangkap ikan, bisa diberikan energi yang memadai, ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, yang terakhir, satu lagi ya Bapak pertanyaannya, izin, dari Abdul Khair. Oke, apakah ada? Oke, dari Abdul Khair, ETB. Iya, Bu. Oke, silahkan bisa untuk pertanyaannya ya. Diperkenalkan dulu namanya. Baik. Dari mana asalnya? Silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya sedikit ini. Tadi yang mengirim pertanyaan, kebetulan kami di Provinsi NTB begitu Pak, ada program pemerintah yang bergerak di bidang penanganan sampah begitu. Tapi yang kami anut begitu, yang sedikit kekurangannya di sini pengelolaan sumber dayanya belum bisa menyentuh ke pelosok gitu. Kiranya nanti mungkin ada bentuk dorongan yang diberikan dari untuk program ini, karena kan ini penanganan sampah begitu. Ada hal-hal yang lebih nanti untuk program ini agar bisa berjalan begitu. Karena kan di sini sebagai bentuk penanganan sampah untuk pengelolaan sampah yang ada di Nusa Tenggara Barat gitu Pak. Itu saja sih Pak pertanyaannya. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan Pak Gubernur NTB, ya, juga sahabat saya, dan juga menyinggung masalah penanggulangan masalah sampah di sana dan bagaimana bisa memanfaatkan sampah ini menjadi tenaga listrik. Ya, nah ini sedang kita tindak lanjuti, ya, dan tentu saja nanti ada kerjasama dengan perusahaan listrik negara, ya, memang akan menjadi off-taker-nya. Ya, sekarang ini sedang ditindaklanjuti untuk bisa mengevaluasi tingkat keekonomiannya. Ya, dan kemudian mekanismenya, ya, mekanisme pengumpulan sampahnya bagaimana, ya, dan bagaimana juga dukungan biaya untuk pengumpulan material ini. Teknologinya sih sebetulnya ya sederhana saja. Ya, saya akan nanti Abdul Khair juga memang kalau itu bisa jadi salah satu tenaga pendukung untuk proyek ini di sana. Ya, banyak memang spot-spot sampah yang memang harus ditanggulangi, ya, karena memang udah tekad negara kita, pemerintah kita, bagaimana kita bisa memerangi sampah ini, ya, sehingga sampah ini kan itu kan kalau dia lari ke laut itu, ya, larinya sampai ke kepulauan sampai ke Guam dan lain sebagainya, ya. Nah, itu dan kemudian bolak-balik. Nah, ini juga menjadi concern tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat dunia, bagaimana bisa menanggulangi masalah sampah ini. Jadi tanggulangi dulu yang ada di darat, ya, kemudian, ya, bagaimana dengan itu kita bisa mencegah mengalirnya sampah ini ke perairan internasional. Jadi kita bisa ambil misalnya di Jepang, ya, di Jepang ini, ya, di tiap-tiap mungkin di kecamatan tuh udah terpasang itu apa, udah ada unit pengolahan sampahnya. Tetapi masyarakat di sana juga disiplinnya juga luar biasa, ya. Jadi mereka sudah biasa, ya, sudah dibiasakan sejak kecil, ya, bagaimana memisahkan sampah organik dan sampah non organik. Nah, di kita ini semuanya ditumpuk, ya, organik, non organik, solid dan lain sebagainya ditumpuk. Nah, ini menyulitkan. Nah, ini yang akhirnya menjadi cost-nya jadi lebih mahal untuk penanggulangannya. Nah, ini saya rasa ini juga menjadi satu bagian, ya, bagian yang diharapkan bisa dikampanyekan oleh peserta Youth Camp ini, ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Arifin Tasrif atas pemaparannya dan juga tadi sudah menjawab, ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Untuk itu Bapak, sekali lagi terima kasih banyak, senang rasanya kami di sini bisa berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri, dan untuk itu kami persilakan Bapak Arifin untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Teman-teman sekalian, para Young Environment, sesaat lagi kita semua akan mendengarkan 1-2 patah kata dari Bapak Joko Hendrato
Dirut dari BPDLH. Untuk Pak Joko, kami silahkan. Halo Pak Joko. Oke, Pak Joko sudah hadir di sini ya. Halo Pak Joko. Selamat pagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Felita dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk menyampaikan 1-2 patah katanya untuk teman-teman di sini. Adik-adik semua mahasiswa yang saya cintai, saya sayangati dan saya hormati. Terima kasih sekali ya untuk waktunya dan partisipasinya dalam acara yang saling kita tunggu sebenarnya dan kita harapkan bisa berlangsung untuk seterusnya. Youth Camp for Future Leaders. Jadi terima kasih sekali tentunya kita ucapkan kepada Pak Menteri yang dalam waktu yang begitu sibuknya beliau berkenan untuk memberikan ilmunya, memberikan policy-nya kepada kita secara langsung. Dan ini memang beliau sendiri yang kemarin menyampaikan menganggap begitu sangat pentingnya untuk bisa menyampaikan seluruh policy-nya dan seluruh pemikirannya terkait dengan lingkungan ini, dengan masalah climate change kepada adik-adik semuanya. Dan beliau memang dalam kesibukannya sangat luar biasa kemarin menyampaikan ke kami bahwa ini sangat penting untuk bisa bertatap muka langsung dengan adik-adik melalui online ini ya. Dan kita tentu mengucapkan sangat terima kasih atas kesempatan beliau ya. Dan juga teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, kami ucapkan terima kasih pada adik-adik semuanya yang ikut serta di dalam Youth Camp ini, dalam kegiatan yang telah kami siapkan untuk adik-adik yang kami juga memang baru awalin ini. Ya, dan kami rencanakan ini akan berlangsung terus tiap tahun ya, untuk kita bisa membagi pengalaman, membagi ilmu, dan membagi tugas di antara kita tentunya. Dan kita berharap memang dari Youth Camp for Future Leader dan Environment ini kami bisa mempersiapkan adik-adik untuk menerima estafet kepemimpinan untuk yang akan datang. Dan harapan kami tentu selain itu adalah paling utama adalah adik-adik, dengan adik-adik memahami dan ikut serta secara aktif di dalam kegiatan dan program-program kami ini, adik-adik bisa melihat peluang-peluang ya, dan juga akhirnya bisa melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan untuk kita bersama-sama dalam menanggulangi masalah climate change ini. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Jadi sekali lagi terima kasih dan kami berharap sekali adik-adik ikut serta nanti seterusnya di dalam aktivitas-aktivitas kami di waktu-waktu yang mendatang. Yang kita akan selalu berikan jadwalnya dan aktivitasnya atau programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Joko. Tadi sudah disampaikan juga ya teman-teman. Ayo jangan ragu, ini di-share juga ya ke teman-teman lainnya kalau misalnya ada acara Youth Camp ini. Karena teman-teman bisa hadir nih nanti di tahun-tahun berikutnya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan, sudah berdiskusi langsung juga, luar biasa ya. Nah teman-teman semua pasti tadi dengerin kan, dan juga mungkin udah ada beberapa yang mencatat. Nah inilah saatnya ya, karena catatan kalian akan sangat berguna di sini, karena kita akan masuk ke sesi quiz. Nah sesi quiz ini akan dilakukan ya melalui app Kahoot nih. Yuk kita cek dulu teman-teman, siap-siap yang udah punya Kahoot-nya. Nih wah udah banyak di sini ya, jangan sampai lewatkan. Kesempatan kali ini bisa masuk aja ke Kahoot-nya, bisa Kahoot app, bisa juga Kahoot langsung aja ke www.kahoot.it ya, 1247075 itu dia pinnya ya, 1247075.
Wah, di sini udah ada baru satu orang aja nih. Ayo dong semuanya. Dicek ya Kahoot-nya, semua udah ada app-nya mungkin. Yang kemarin udah main. Nah, boleh nih main lagi. Siapa tahu kali ini, kesempatan kali ini kalian beruntung karena akan memenangkan hadiah yang sangat menarik dari BPDLH. Aduh, siapa sih yang nggak mau? Dan saya ingatkan juga ditulis ya namanya dengan benar teman-teman. Namanya yang ada di nama KTP ya kalau bisa ya, nama atau bisa dikasih tahu juga nih kalian dari univ mana. Pokoknya yang jelas namanya, jangan pakai nama samaran. Oke, karena kita akan cross check teman-teman. Nanti kalau teman-teman menang namanya asal-asalan kan, wah hadiahnya larinya ke saya nanti teman-teman. Gak mau kan? Karena teman-teman juga pasti pengen nih hadiahnya. Oke, langsung aja kita sambil menunggu. Saya nggak bakal nunggu lama-lama ya teman-teman, jadi harus gercep ya sekarang. Oke, saya udah lihat, wah baru 100 aja. Nih teman-teman yang lain pada kemana nih? Pada nggak mau ikutan kah? Nah, saya juga sambil menunggu ya, saya ingin mengingatkan bahwa sekali lagi ya, kegiatan Youth Camp ini akan berlanjut setiap tahunnya. Jadi teman-teman yang tahun ini mungkin sudah ikut kemarin, udah kirim konten tapi belum keterima. Nah, ada tahun depannya lagi teman-teman. Jadi jangan putus harapan, terus mencoba sampai nanti kita bisa masuk ke program Youth Camp ini. Karena acara-acaranya juga pastinya seru-seru banget, materinya semua daging semua ya. Materinya keren-keren dan juga pastinya pembicaranya yang pastinya keren abis juga. Oke, wah ini sudah ada 160. Kita tunggu lagi kali ya. Oke, kita tunggu. Untuk pinnya 1247075. Ayo teman-teman, masuk langsung ke Kahoot-nya. Hadiah menarik menunggu kalian semua para yang environment. 1247075. Ayo, saya tunggu 1 menit lagi kali ya. Saya tungguin. Oke, wah udah hampir 200 nih. Wah, ayo dong teman-teman, kita ikut. Catatannya juga disiapin dari sekarang ya, karena nanti pace-nya tuh cepat teman-teman. Jadi beberapa detik aja teman-teman harus jawab nih. Dan teman-teman juga sambil dengerin ya, karena kalau dari handphone itu biasanya jawabannya cuman ininya aja, gitu, cuman warna-warnanya aja. Nah teman-teman, saya juga mau mengingatkan nih teman-teman untuk saksikan rangkaian BLU Expo pada tanggal 16, yaitu hari ini loh, sampai dengan tanggal 18 November 2021. Nah, cari taunya kemana sih? Gampang banget, bisa diakses di e-blu.id. Sekali lagi ya, e-blu.id. Wah, udah ada ratusan nih ya, 220, masih mau nambah lagi teman-teman. Ayo nih, ditungguin nih. Terakhir ya, saya tunggu ya. Kalau nggak ada yang nambah lagi, saya mulai nih. Gimana? Kita tunggu lagi, masih ada yang mau masuk sepertinya. Teman-teman oke ya, sepertinya sudah saja kita mulai yuk. Oke teman-teman panitia, langsung kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, siap-siap. EBTKE adalah singkatan dari merah, energi baru terkonfirmasi dan kebutuhan energi, biru, energi baru terbarukan dan konfirmasi energi, kuning, energi baru terbarukan dan keutuhan energi, hijau, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Kira-kira yang mana teman-teman? Ayo, answersnya sudah banyak sekali, jawabannya masuk. Kita lihat jawaban yang benar adalah hijau, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Oke, kita lihat dulu scoreboardnya siapa kira-kira yang memimpin. Oh, ada Sabrina nih di sini. Oke, akankah berubah? Kita cek dulu yuk ke pertanyaan kedua. Energi terbarukan adalah merah, bisa dimanfaatkan secara bebas, biru, ketersediaannya di alam melimpah, kuning, bisa diperbarui secara terus-menerus, hijau, betul semua. Oke, ada 8 detik lagi kita bisa menjawab. Energi terbarukan adalah apa teman-teman? Yang environment sekalian, kita lihat jawaban yang paling benar. Betul semua. Wah, ada 165 teman-teman yang menjawab dengan benar. Keren yang environment. Kita lihat perolehan sementara, wow berubah ya. Ada Muhammad Dedi di sini. Wah, 1786. Akankah berubah perolehan nilai? Kita lihat yuk ke next question. Yang termasuk energi terbarukan.
Merah, energi surya, energi air, energi angin. Biru, panas bumi. Kuning, bioenergi. Dan hijau, betul semua. Ayo teman-teman dijawab. Ini pasti pada tahu deh kalau merhatiin. Nggak mungkin nggak tahu. Ayo teman-teman. Kita lihat ya. 2, 1. Jawaban yang benar adalah betul semua. Selamat nih kepada teman-teman yang menjawab dengan benar. Kita lihat perolehan nilai sementara. Ada siapa? Wow, Muhammad Denny masih memimpin di nomor 1. Yang menyusul ada Nur Hadi dan juga ada Astroli. Wah, 3 besarnya nih. Ada Lutfi juga, ada Farel. Kita lihat ke next question. Kondisi saat ini energi terbesar secara nasional yang digunakan berasal dari merah batu bara, biru minyak bumi, kuning gas alam, dan yang hijau EBT. Oke, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman semua? Pasti tahu ya. Kondisi saat ini energi terbesar secara nasional yang digunakan berasal dari, dan jawabannya adalah batu bara. Oke, kita lihat dulu. Untuk nilai sementara, siapakah yang memimpin? Wow, Nur Hadi, ada Rizkia, dan juga ada Nabila Rizanda. Wah, ada juga nih Dwi dan Konita. Kita lihat yuk ke pertanyaan berikutnya. Menurut data yang dipublikasikan pada tahun 2020, sumber emisi terbesar di sektor energi berasal dari merah, pembangkit fosil, biru, transportasi, kuning, industri manufaktur, dan hijau, pengolah batu bara. Ayo teman-teman, jawabannya apa nih? Ini gampang ya teman-teman ya. Ayo dong. Kita lihat siapa nih yang bakal dapet juara yang pertamanya ya. Sementara, tenang. Oke, jawabannya pembangkit fosil. Kita lihat dulu klasemen sementaranya. Wow, Farel ya. Wah, nomor 1 ada Dwi dan juga ada Petrus, ada Sultan dan juga Muhammad Rizal. Oke, kita cek lagi nih. Potensi EBT terbesar di Indonesia berasal dari tenaga merah surya, biru hidro, kuning bioenergi, dan hijau panas bumi. Kira-kira apa ya jawaban yang benarnya? Potensi EBT terbesar di Indonesia berasal dari tenaga. Kita cek jawaban yang benar adalah hidro, teman-teman. Wah, dikit nih yang jawab benar ya. Kita lihat dulu dong klasemen sementaranya ada siapa? Oke, Muhammad Rizal dan juga disusul oleh Farel dan disusul oleh Dwi Riyadi. Baik, masih ada pertanyaan selanjutnya, jangan khawatir teman-teman. Salah satu tujuan utama konversi energi primer fosil ke EBT adalah merah mengurangi emisi, biru mengurangi biaya, kuning mengurangi tenaga kerja, dan hijau mengurangi penghasilan. Yang mana nih? Oke, kita lihat jawabannya ya. Mengurangi emisi, wah benar semua. Hampir semua jawabannya benar nih. Kita lihat dulu di scoreboard kita ada siapa. Oke, tak terkalahkan Muhammad Rizal masih mendapatkan yang pertama nih, disusul Farel dan juga Dwi. Ayo kita lihat lagi, masih ada pertanyaan lagi ya. Pengembangan PLTS yang saat ini dikembangkan, kecuali merah PLTS atap, biru PLTS skala besar, kuning PLTS terapung, dan juga hijau PLTS gedung. Nah, kira-kira yang mana nih? Ayo, tadi udah dibahas loh. Kita lihat, wah sudah banyak nih yang menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah PLTS gedung, teman-teman. Kecuali ya. Oke, untuk nilainya siapa? Tetap ya Muhammad Rizal dengan nomor 1, disusul Dwi Riyadi, lalu disusul oleh Rahma Fitri. Wah, ini baru nih namanya. Oke, masih ada kesempatan. 2 pertanyaan lagi. Target pengembangan PLTB 2021-2035 untuk menghasilkan energi sebesar merah 2,82 gigawatt, 3,63 gigawatt, untuk di biru, kuning 3,1 gigawatt, dan untuk hijau 4,5 gigawatt. Apa nih jawabannya? Ngomongin angka nih teman-teman, ini spesifik ya. Tadi mungkin udah dicatat juga. 3,63 gigawatt teman-teman jawaban yang benar. Kita lihat untuk perolehan sementara, apakah Muhammad Rizal masih ya, tapi Rahma naik nih ke juara 2 dan juga ada Sultan di posisi ketiga. Alright, the next question. Pertanyaan terakhir, alasan mengapa energi terbarukan harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas? Yang merah, ketersediaannya yang terbatas, biru menghasilkan polusi serta emisi karbon, kuning membuat masyarakat mandiri dalam mengupayakan energi sendiri, dan yang hijau betul semua. Oke, untuk jawabannya apa
apa nih teman-teman? Pertanyaannya, alasan mengapa energi terbarukan harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas? Apa nih jawabannya? Apakah merah, biru, kuning, atau hijau? Betul semua. Jawabannya adalah yang kuning ya, membuat masyarakat mandiri. Oke, kita lihat dulu. Pemenangnya adalah untuk juara 3, selamat kepada Rahma Fitri. Oke, juara kedua Sultan. Dan juara pertama, siapa kira-kira? Kayaknya kita udah tahu deh ya, ini Muhammad Rizal. Selamat kepada ketiga orang pemenang dengan 3 nilai tertinggi ya. Wah, luar biasa. Pasti dari tadi awal tuh mantengin banget, nyatet juga, merhatiin. Keren kalian semua. Kita beri tepuk tangan virtual ya untuk semuanya. Tepuk tangan. Nah, oke, keren. Oke, teman-teman yang environment dimanapun kalian berada, kita hari ini sudah mendapatkan banyak sekali ilmu ya dari Bapak Menteri. Kita juga sudah main game untuk memperkuat ya tadi materi-materi yang didapatkan tuh apa aja sih. Jadinya kita selain dapat ilmu, dapat have fun-nya juga tentunya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah dibagikan oleh admin di chatbox. Ayo dicek lagi ya chatboxnya. Di situ ada link, silahkan teman-teman mengisi daftar hadir yang telah dibagikan oleh admin. Dan teman-teman saya juga ingin mengingatkan bahwa tetap nanti ada ya pemaparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi jangan lupa nanti akan diinfokan kembali. Jadi teman-teman melalui emailnya dilihatin juga ya, emailnya dicek, dari WA-nya juga dicek ya. Dan dari Instagram BPDLH juga bisa dicek di situ karena nanti update akan tertera ya, nanti akan ada pemberitahuan di situ. Oke, jangan lupa juga saksikan rangkaian BLU Expo tanggal 16 sampai 18 November 2021 dan dapat diakses di e-blu.id. Untuk itu saya Felita Stember selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya, salam sehat dan bye-bye.